Hai radio people. Kembali lagi kita di podcastnya Radio. Saatnya kita ngomong di podcastnya RRI Pekanbaru di Radio Talk. Hai, balik lagi bersama dan aku untuk obrolan kali ini gitu ya. Sebenarnya sih aku agak ngerasa kurang adil sebenarnya ya. Dia di sini datang pakai crown, cuman aku doang yang nggak pakai crown. Cuman cukup dengan bandana aku yang seadanya aja gitu di kepala. Halo Nisa. Halo Kak. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Luar biasa gitu. Nisa ini sesuai dengan atribut yang dikenakan, dia adalah seorang putri hijab Lensa Riau. Oke, untuk di tahun 2024. Iya. Oke, bener ya, putri hijab influencer di 2024 nih ya, untuk Radio People. Kesempatan kita ngobrol untuk di podcast ini karena kita ngomongin hal yang memang kaitannya Nisa dan juga kaitannya tentang aku, tentang perempuan. Iya. Iya. Oke. Menurut kamu nih Nisa, kalau misalnya aku coba gali-gali, perempuan itu nilai kekuatannya dari segi apa sih? Sebenarnya kalau perempuan itu kan kekuatannya berbeda ya kalau sama laki-laki. Laki-laki ya, kekuatannya apa sih? Lebih ke hati, gimana dia membawakan perasaan dia. Kalau laki-laki kan lebih ke kekuatannya kayak fisik gitu ya, otot gitu. Nah kalau soal otak itu wanita juga bisa mengimbanginya dengan kalau laki-laki. otak imbangin ya gitu ya. Oke, tapi kalau misalnya kekuatannya wanita itu adalah ya tadi feel-nya tadi ya. Feel-nya. Perasaannya tadi gitu ya. Oke. Tapi banyak yang bilang itu juga bisa jadi pro kontra kemampuan seorang wanita. Iya benar. Gitu gimana cara kalau ngomongnya? Misalnya wanita itu kan mengikuti perasaannya nih, mereka pasti memikirkan banget nih positif negatif dari suatu hal. Jadi ada pro kontra, di mana pro itu adalah mereka jadinya memikirkan dua arah. Oke. Cenderung kedua arah. Jadi kalau ini resikonya ini, yang ini yang kayak gini gitu. Yang mana yang lebih bagus untuk dijalankan gitu kan. Kalau misalnya kontranya adalah terlalu mendalami perasaan tersebut, apa-apa dibawa feeling mulu. Iya, gitu benar. ya. Jadi ada keraguan sebenarnya, tahu nih kalau kita kesini bakal ini resikonya, kalau ini bakal ini resikonya, tapi kayak gimana ya, sama-sama ada ini iya, gitu. dua-duanya harus diiyain, dua-duanya harus dibenerin, dua-duanya harus dijagain. Bener juga gitu sekali. Ya sayang banget kalau misalnya cuma satu doang yang dipilih gitu. Kalau bisa banyak kenapa harus satu? Jawab ya. Itu dalam pilihan untuk choices kehidupan, pengalaman ya, atau kesempatan, bukan dalam hal tanda kutip yang lain. Oke. Nah, kalau misalnya ngomongin masalah kekuatan perempuan itu adalah dari feel-nya gitu, kayak kamu bilang tadi ya, selain yang namanya punya adalah feminisme yang tadi gitu ya kan, untuk bisa membuatnya setara dengan pria gitu, itu bisa nggak sih menurut kamu? Kalau menurut Nisa tentunya bisa ya Kak, karena kan banyak juga nih wanita-wanita yang posisinya sekarang itu bisa jadi pemimpin. Contohnya mungkin dari presiden kita juga ada salah satunya wanita. Jadi bukan pria aja, tapi wanita juga bisa. Seorang dokter juga ada yang wanita, ada yang pria. Benar. Jadi gitu sebenarnya banyak pekerjaan yang ya pria bisa, wanita juga bisa. Oke. Tapi biasanya yang jadi kendala untuk saat ini sampai akhirnya mungkin ada beberapa pekerjaan apa ya, contohnya pekerjaan yang kayak mayoritasnya kuli bangunan. Yes. Kuli bangunan dan jelas fisik ya, gitu ya. Jelas fisik. Tapi sebenarnya fisik cewek juga oke, soalnya atlet kita untuk angkat besi kan juga cewek mendunia banget loh ya. Iya benar gitu sekali ya, kan gitu. Tapi kenapa masih jarang untuk perempuan yang mencoba beberapa jenis pekerjaan yang bisa dibilang sih out of the box-nya dari women? Nah, kebanyakan wanita itu karena pakai perasaan tadi ya Kak, jadi udah mikirin omongan orang duluan. Omongin orang duluan. Iya. Oke. Dan perspektif masyarakat saat ini tuh kebanyakan itu memang kayak wanita tuh udahlah di rumah aja, nggak usah lah pendidikan yang tinggi-tinggi, ujung-ujungnya juga di dapur, kayak gitu itu masih ada sekarang ya Kak. Dan juga
insecure tadi karena dia nggak percaya diri atau lingkungannya yang seperti itu. Biasanya bikin dia menutup diri dan nggak mungkin lah aku jadi seperti ini. Oke. Sampai akhirnya sebenarnya sih bukan hanya lingkungan yang ngebatasi, tapi dia sendiri juga jatuhnya untuk ngebatasi diri gitu. Bener. Ya kan. Nah tadi kan juga ada aspek lingkungan tadi ya. Gimana nih cara untuk merubah pandangan lingkungan kalau ternyata perempuan itu juga bisa kok setara untuk dari jenis berbagai macam pekerjaan, kegiatan. Itu gimana cara untuk ngerubah itu dari lingkungan? Kalau lingkungan itu ya terkait dengan masing-masing pribadi orang ya Kak. Kalau misalnya kita berusaha untuk memikir positif atau berusaha berkembang, tapi ternyata lingkungan kita itu nggak mendukung hal itu, kita bisa keluar dari sana. Tapi yang Kakak tanyakan adalah bagaimana lingkungan itu bisa mikir kayak kita ya. Benar. Nah, setelah kita keluar dari lingkungan tersebut, kita pastinya cari lingkungan baru yang mendukung kita. Dan tentunya setelah kita berhasil, kita memang harus ada progres dulu nih yang terlihat, karena kan orang-orang lain itu melihat kita tuh dari mata ya, langsung ya. Jadi memang harus dilihat dulu nih, kita harus berhasil dulu untuk mematahkan stigmanya mereka. Baik. Pasti mereka bakal mikir, oh ternyata bisa juga ya. Berarti harus dari diri si perempuannya dulu berubah, nunjukin sebuah perubahan dulu, baru akhirnya bisa ngerubah untuk lingkungan tadi yang terlalu punya pandangan agak sedikit bla 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 tadi gitu ya. Emang benar-benar pertama itu adalah dari diri sendiri, dan baru yang kedua itu adalah lingkungan yang positif. Baru. Nah, kamu juga nih sebagai seorang putri hijab influencer ini, gimana nih cara kamu untuk bisa mengembangkan rasa semangat, motivasi, percaya diri atau memberikan dukungan biar yang namanya kesetaraan gender tuh bisa terwujud gitu ya kan, baik itu untuk dari beragam kegiatan dan juga aktivitas. Kalau Nisa kan seperti yang Nisa katain sebelumnya ya Kak, kita harus mulai dari diri sendiri dulu. Kita harus bisa menjadi yang terbaik dari diri kita sendiri. Nah nanti pasti orang lain bakal lihat, dan dari situlah inspirasi dan motivasi orang tersebut muncul. Kadang kalau nggak lewat kata-kata ya lewat tindakan orang lain yang dia lihat gitu ya Kak. Makanya sekarang ini untungnya teknologi kita sudah maju. Kita bisa menyalurkannya lewat sosial media dengan mudah gitu ya. Kalau Nisa pribadi dari dulu tuh Nisa nggak bisa ngomong Kak. Bener. Iya, tapi dari diri sendiri itu Nisa jadinya cobalah ikut modeling, kayaknya ini adalah ranah yang bisa mengasah mentalku gitu. Bisa mengasah mental Nisa karena bakal berjalan di atas panggung dan dilihat sama banyak orang. Iya. Dari sana mungkin beda nih euforianya. Dan dari sana itu dapat disimpulkan bahwa keluarlah dari zona nyaman kalau mau berkembang, atau bergeraklah kalau mau berkembang gitu sih Kak. Gitu ya, berarti untuk dari tugasnya juga gitu ya, ngebantu sebuah dorongan dalam bentuk beberapa hal biar banyak pergerakan dan juga perubahan tadi gitu ya, konsepnya kan pengen bisa ada perubahan untuk diri juga gitu. Nah untuk tantangan masa kini itu yang biasa dialami semua perempuan itu apa aja kira-kira untuk bisa meraih pengakuan lah kita bilang dari banyak orang? Kalau untuk meraih pengakuan itu memang ujung-ujungnya adalah diri sendiri yang paling pertama, paling utama. Karena kalau misalnya kita nggak bergerak nih, ya nggak akan ada perubahan itu. Terus yang kedua, bagaimana orang-orang yang mensupport kita untuk menjadi berkembang, dan orang-orang sekitar kita. Karena tanpa itu ya kita percuma aja sih Kak. Dan juga tentunya lewat usaha dan doa, ikhtiar lah. Kalau misalnya kita mau berkembang, tentunya kita ada usaha. Tapi usaha tanpa doa itu adalah hal yang sia-sia. Berarti dibarengin juga gitu ya. Baik ya. Bisa kita juga mengharapkan motivasi, dukungan itu dari banyak orang-orang luar sana gitu ya. Orang yang terdekat untuk dari lingkungan kita gitu. Nah, untuk kegiatan dari seorang putri hijab, kegiatannya kamu berarti lebih punya agenda dong, kegiatan yang memang ditujukan untuk memberikan inspirasi dan juga mempengaruhi banyak orang gitu ya. Ini dari sini kamu belajar apa aja sih yang kayaknya juga bisa kamu sharing buat banyak orang? Kalau di Putri Hijab sendiri itu banyak mengenai ini ya Kak, konten di sosial media. Nah, karena berhubung Nisa baru terpilih nih, jadi kami memang banyak bikin proker juga nih untuk ke masyarakat, untuk terjun langsung ke masyarakat maupun
dengan memanfaatkan sosial media yang ada untuk menginspiring tadi. Misalnya kami mau bikin podcast putar hijab dengan narasumber siapa gitu kan, nanti bakal ditayangin tuh. Jadi itu tuh lewat media sosial, misalnya seminggu sekali. Nah, kalau untuk proker sosial sendiri itu bisa dari pendidikan sosial, misalnya kami turun ke SLB atau ke panti asuhan yang begitu sih Kak, dan ada bikin workshop mengenai tentang wanita gitu. Oh, berarti kebanyakan berarti memang tujuannya itu kayak workshop atau mungkin pelatihannya lebih ke wanita berarti kontennya gitu ya kan. Oke. Kamu udah tergambar nggak sih kira-kira profesi apa aja nanti yang bisa diraih sebagai seorang perempuan gitu, yang kayak tadi kita lintaskan deh, profesi apanya itu kira-kira apaan aja? Profesi yang perempuan bisa ya Kak. Sekarang ini banyak banget owner bisnis itu wanita. Owner bisnis ya. Iya. Marketingnya wanita itu luar biasa loh. Oke. Iya. Dan juga atlet juga yang seperti Kakak bilang tadi juga ada. Dan kalau misalnya dengan sosial media tadi itu influencer ya Kak, berkait dengan ini. Influencer mungkin lebih ke mengaruhi orang tentang brand-brand kecantikan, kesehatan, pendidikan gitu. Itu udah termasuk pekerjaan sih. Oke, berarti menghasilkan juga tuh. Oh iya, menghasilkan dan juga bisa jadi bidang profesinya yang dipilih oleh perempuan tadi gitu. Oke. Nah, kamu punya nggak sih kira-kira pedoman hidup atau mungkin ya bisa dibilang sih kata-kata yang biasanya jadi support bagi kamu sendiri nih Nisa? Ada Kak. Nah, mungkin ada ibaratnya sebagai manusia. Kalau ibaratnya sebuah tanaman, jadilah pohon kelapa. Pohon kelapa, oke. Ini pohon kelapa untuk lambangnya pramuka ya? Ya ampun. Lebih ke, jadi kan kalau pohon kelapa itu dari akar sampai buahnya itu bermanfaat. Jadi jadilah manusia yang bermanfaat untuk kesemuanya. Untuk kesemuanya gitu ya. Oke. Baik, terima kasih waktunya Nisa untuk rangkaian kali ini di podcast kita di Radio Talk gitu ya. Kita akhiri dulu untuk obrolan kali ini. Mungkin next event kita bakalan ngobrol lagi bareng dengan Nisa. Tapi untuk kali ini kita selesai ya. Iya. Cukup dulu. Siap. Terima kasih Radio People karena kamu udah mau stay tune untuk dengerin podcast kita. Kita pamit dulu and see you, bye bye.